Apa? Avengers Doomsday baru aja meriliskan sebuah bentuk official teaser yang melibatkan Thor, Odinson, serta putrinya Love. Woo! Akhirnya Doomsday is back. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan ya, dari pihak Marvel Studios akhirnya udah resmi meriliskan sebuah bentuk official teaser trailer untuk Avengers Doomsday dari POV keduanya, yaitu dari POV-nya Thor Odinson, yang dimana akhirnya Thor resmi kembali kepada Project Avengers Doomsday. Setelah kemarin akhirnya di POV pertamanya kita udah mendapatkan sebuah bentuk adegan Steve Rogers akhirnya kembali kepada Project Avengers Doomsday, dan sekarang akhirnya angkatan The Avengers di OG juga kembali, itu adalah si Thor Odinson, yang dimana seperti kalian tahu ya bahwa di podcast sebelumnya kita udah pernah bahas mengenai hal ini, bahwa Thor akan kembali dengan putrinya si Love, yang melibatkan dengan kekacauan multiverse yang akan terjadi kepada Project Avengers Doomsday, yang melibatkan Victor Von Doom alias Dr. Doom serta beberapa multiverse Marvel yang akan bertabrakan satu sama lain akibat incursion yang sedang terjadi. Oke, so pada video kali ini aku akan mencoba untuk mereaction sekaligus kita akan membreakdown beberapa detail yang kita temukan dalam adegan yang satu ini cuy. Wah, so tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction sebuah adegan Avengers Doomsday versi Thor. Woo! Oke. Oh. All my life, Ah. I've answered every call Oh, di hutan ya? to honor, duty, to war. Oh, dia berdoa ya sama si Odin ya? Oke. Hahaha. But now fate has given me something I never sought. Oh, ada Love juga. Anaknya Gore dengan Butcher nih, mantap. A child, a life untouched by Oh, gokil. learn to be the strength of the old fathers. Wah, ada putrinya si Odin nih. Fight once more, defeat one more enemy. Rambutnya pendek sekarang. Woi, gokil. But as warmth, Sebagai pelindung ya. but stillness. Another new. Please, Father, heed my words. Oke, mantap. Thor will return in Avengers Doomsday. Woo! Wajay. Yup. Oke, good. Oke, akhirnya kita udah mendapatkan sebuah POV-nya Thor yang lebih jernih, bahkan lebih HD, bahkan kita udah mendapatkan ada beberapa detail yang bisa kita temukan dalam POV-nya Avengers Doomsday versi Thor ini ya. Jadi ini mungkin buat kamu yang kurang tahu siapakah anaknya Thor yang tampil ke filmnya Avengers Doomsday. Jadi Love ini ya, ini merupakan putrinya dari Gore the God Butcher, yang merupakan pembantu para dewa sebagai villain utama yang hadir ke filmnya Thor Love and Thunder karya Taika Waititi, yang sayangnya itu film udah flop total oleh para fansnya yang udah benci karya dia yang semakin hari semakin kacau pak, dalam segi bentuk era komedinya yang semakin kayak over banget pak ya, sehingga pada akhirnya tuh project udah dibenci oleh para fansnya pak. Dan ya lagi-lagi ya, si Love ini akhirnya udah dibangkitkan oleh si Gore ketika si Gore ini udah mencapai The Eternity, yang merupakan dewa entitas yang dimana jika ada orang yang berhasil mencapai tempatnya tersebut, maka orang itu akan diberikan sebuah bentuk permintaan yang akan segera ia kabulkan. Dan awalnya si Gore ini akan meminta semua para dewa-dewa di MCU itu harus dimusnahkan, karena dia udah pernah kepahitan kepada dewa Rabu yang udah pernah ia sembah di awal film Thor Love and Thunder itu ya.
Tapi ketika dia udah melihat si Thor dan juga Jane udah sekarat, akhirnya si Gorr ini meminta bantuan kepada si The Eternity untuk membangkitkan putrinya dari kematian agar supaya putrinya bisa punya masa depan yang cerah dan akan ia serahkan kepada musuhnya sendiri, itu adalah si Thor Odinson. Jadi ya well, itu sebuah bentuk plot yang indah harusnya kalau misalkan mengenai penggarapannya juga lebih gokil ya. Tapi sayangnya itu project udah mengecewakan banyak para fans ya. Aduh, saya banget ya. Yang dimana di endingnya Thor Love and Thunder, akhirnya si Love ini udah dirawat oleh si Thor dan mereka udah berjuang bersama di berbagai macam dimensi di Marvel Cinematic Universe tersebut ya. Dan kita bisa melihat bahwa si Love ini ya sepertinya akan diperan kembali oleh putrinya si Chris Hemsworth itu sendiri, yang which is untuk Love-nya udah beranjak remaja pak ya. Jadi well, akhirnya untuk si Love-nya juga udah kembali. Bahkan kita bisa melihat bahwa mereka sepertinya masih berada di sebuah bentuk bukit-bukit yang penuh dengan pepohonan-pepohonan yang sangat luas pak ya. Yang dimana sepertinya ini sebuah bentuk rumah yang sama yang pernah kita lihat di endingnya film Thor Love and Thunder kemarin, yang dimana di bagian belakang rumah mereka itu akan ada berbagai macam pohon-pohon hutan-hutan yang sangat lebat banget, yang which is sepertinya mereka masih berada di sana mungkin ya. Dan juga kita bisa melihat untuk Thor-nya udah pakai rambut pendek kembali, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya Avengers Infinity War, bahkan di awal-awalnya Avengers Endgame, serta di filmnya Thor Ragnarok, yang dimana akhirnya Thor udah pakai rambut pendeknya yang justru makin garang dan juga makin makin apa ya, seperti kayak the real warrior pak ya. Yang dimana ini mungkin buat kamu yang bertanya, kenapa Thor di versi Avengers Doomsday ini potong rambut? Nah, kalau gue sebagai fans Marvel ya, mungkin gue bisa menjawab bahwa ini sebuah bentuk perubahan Thor yang tadinya itu adalah seorang pejuang biasa sebagai god biasa. Sekarang di sini dia udah berperan sebagai sosok ayah, yang akan menjaga putrinya dari ancaman apapun. Yang dimana hal ini persis dengan doanya kepada Dewa Odin di teaser ini ya, yang dimana dia mengatakan bahwa dia ingin putrinya selamat dari sebuah kehancuran ini, dan dia minta doa kepada Odin agar supaya Odin bisa menjaga putrinya selama dia akan berperang ke luar sana pak. Artinya apa? Artinya Thor di filmnya Avengers Doomsday ini udah mengetahui bahwa ancaman Dr. Doom udah semakin mendekat pak. Oke, tapi ya sebagai fans yang Marvel era-era lama, woi si paling Marvel nih, emang sih gue juga suka dengan Thor yang udah pakai rambut pendek, bahkan lebih garang, lebih tinggi, bahkan kostumnya aja juga beda pak. Yang dimana ini sebuah bentuk kostumnya sama yang pernah kita lihat di filmnya Avengers Infinity War, itu sama banget. Wow, gokil sih. Jadi akhirnya Thor di versi filmnya Avengers Doomsday gak akan pakai sebuah kostum yang sama yang pernah kita lihat terakhir kali di filmnya Thor Love and Thunder. Karena kan di versi kostumnya Thor Love and Thunder untuk Thor-nya itu pakai armor yang seperti kayak biru kemasan, bahkan ada beberapa ornamen emas di bagian kanan, kiri, bahkan tengah ya. Jadi kostumnya Thor di versi Love and Thunder seperti kayak kostum yang terlalu rame untuk seorang Thor lah ya. Nah, sedangkan di versi Avengers Doomsday ini ya, untuk kostumnya juga hampir mirip dengan zaman-zamannya ketika dia berperang melawan Thanos bahkan. Jadi well, gue sebagai fans cukup suka mengenai hasilnya, dan kita nggak bisa melihat bagaimanakah aksi Thor ketika dia akan bertemu dengan berbagai macam para varian yang akan ada di berbagai macam multiverse di Marvel yang satu ini. Tapi gue sebagai fans ya, kenapa gue punya sebuah teori bahwa sepertinya Thor akan kembali menemui si Loki varian yang udah menjadi seorang dewa penjaga multiverse yang kita lihat di ending Loki season kedua, yang which is gue pengen tahu bagaimanakah reuni mereka sebagai The Brothers di MCU yang satu ini pak, karena hubungan mereka sebagai kakak adik udah deket banget semenjak film Thor pertama, Thor kedua, bahkan Thor Ragnarok. Mereka itu adalah seorang kakak adik yang deket banget. Bahkan ketika si Loki tewas di filmnya Avengers Infinity War, kematian dia sebagai The God of Mischief itu juga waduh sangat kena banget men, ketika dia dicekik oleh si Thanos sampai mati pak.
Jadi ya, well, gue pengen sebuah bentuk arc redemption untuk Loki ketika dia akan bertemu kembali dengan si Thor ini, Pak. Wow, apalagi rumornya ada sebuah kabar yang mengatakan kalau Loki akan menjadi pemimpin bagi semua para anggota Avengers di berbagai macam multiverse. Dan itu sebuah hal yang masuk akal. Karena apa? Karena yang menjaga sebuah multiverse Marvel timeline, Branch timeline, bahkan Secret timeline, yang menjaga itu adalah si Loki. Makanya ya well, gue juga pengen tahu sih bagaimana arc itu akan berjalan ketika udah tayang di filmnya Avengers Doomsday yang nyambung kepada Avengers Secret Wars, ya. Dan juga Thor di adegan ini ya, dia memakai sebuah Stormbreaker. Nah, ini gue menemukannya ada banyak fans yang bertanya, kenapa si Thor pakai Stormbreaker bukan pakai Mjolnir? Nah, karena Stormbreaker ini sebuah senjata Thor yang dimana senjata ini bisa memanggil Bifrost untuk ia bisa berpindah-pindah ke tempat manapun, Pak. Jadi kalau dia pakai Mjolnir itu nggak bisa. Kenapa? Kalau dia pakai Mjolnir, untuk jangkauan perginya itu akan terbatas dan tidak akan bisa jauh. Nah, kalau misalkan Thor pakai Stormbreaker, dia akhirnya bisa buka Bifrost dan bisa pergi ke berbagai macam dimensi, realita, bahkan semua planet sekalipun. Nah, jadi ya, well, kalau gue sebagai fans sih cukup masuk akal kalau misalkan Thor ini akan pakai Stormbreaker-nya. Sedangkan untuk Mjolnir-nya akan dipakai oleh si Love. Nah, gitu ya. Jadi gokil sih akhirnya Thor is back in Avengers Doomsday. Dan untuk next teasernya, kita akan mendapatkan POV-nya X-Men yang dimana gambarannya udah pernah kita breakdown di video sebelumnya. Dan di next fourth trailer akan menghadirkan The Fantastic Four sama bangsa Wakanda. Dan katanya akan melibatkan POV kelima dari teasernya Avengers Doomsday, yang dimana mereka katanya akan menghadirkan si Victor Von Doom alias Dr. Doom. Gokil sih, gila. Gue emang gak sabar mengenai project MCU yang satu ini, gila. Oke, gokil. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.